Anak laki-laki itu sebenarnya adalah putra tunggal orang terkaya di negeri itu. Namun ia mengaku kepada dunia luar bahwa dirinya yatim piatu. Akibatnya, ia terus-menerus menjadi sasaran perundungan di sekolah. Hari itu, sekali lagi, ia dikelilingi beberapa teman sekelas yang meminta uang keamanan. Kebetulan ayahnya yang seorang miliarder sedang lewat di kantin sekolah. Tapi anak itu tidak meminta tolong, ia bahkan berkata kepada perundung-perundung itu bahwa ia tidak mengenal pria itu sama sekali. Seperti dugaan semua orang, ia kembali diselebeu habis-habisan. 12 tahun lalu, sang miliarder mencurahkan seluruh waktunya untuk bisnis dan mengabaikan istri serta anaknya di rumah. Suatu hari, sang istri membawa putra mereka yang demam tinggi ke rumah sakit. Di jalan, mereka mengalami kecelakaan mobil tragis. Dengan sisa tenaga terakhirnya, sang istri menelepon suaminya berkali-kali. Tapi pria itu terlalu sibuk rapat hingga tak mengangkat. Baru setelah melihat berita kecelakaan di ponselnya, ia menyadari panggilan tak terjawab itu adalah permintaan tolong terakhir istrinya. Sang istri meninggal dunia, dan putranya menyalahkan kelalaian ayahnya atas kematian ibunya. Dendam itu disimpan rapat-rapat selama 12 tahun. Suatu hari, sang miliarder menemukan di dark web ada orang yang memasang hadiah 100 miliar untuk mencari keberadaan putranya. Demi melindungi anaknya, ia menyembunyikan identitasnya dan bekerja sebagai pelayan kantin sekolah. Saat anaknya datang mengambil makan siang, ia terkejut melihat ayahnya di sana. Sang ayah buru-buru berkata bahwa ia hanya bekerja biasa, lalu menyendokkan porsi makanan yang sangat banyak untuk anaknya. Tiba-tiba ia melihat luka di tangan anaknya, tapi anak itu dengan dingin menjawab, "Itu bukan urusanmu." Ketika sang ayah menambah lauk lagi, manajer kantin marah dan mendorongnya kasar sambil langsung memecatnya di depan umum. Sang miliarder tak tahan lagi. Ia melempar kartu hitam dengan limit 500 juta dan memutuskan menyajikan makanan sendiri. Manajer kantin malah mengejeknya, mengatakan pekerja miskin mana mungkin punya kartu seperti itu. Tepat saat itu, seorang pria berjas masuk. Manajer langsung menghambur ingin menjilat. Pria itu adalah asisten pribadi sang miliarder. Melihat asisten membungkuk hormat, manajer langsung membeku. Ia masih ngotot bahwa pria di depannya cuma pelayan kantin biasa. Belum selesai bicara, selebeuan keras dari asisten sudah mendarat di pipinya. Sang miliarder mengumumkan bahwa kantin sekolah sudah diprivatisasi total. Ia sangat tidak puas dengan kualitas makanan dan memerintahkan perbaikan segera. Asisten menjanjikan semua akan beres dalam 1 jam. Manajer pucat ketakutan. Saat hendak meninggalkan kantin, sang miliarder tak sengaja melihat anaknya dicekik oleh beberapa siswa. Anak itu juga melihat ayahnya. Maka anak itu langsung berpura-pura akrab dengan perundung-perundung itu. Melihat hal tersebut, sang miliarder akhirnya pergi tanpa campur tangan. Ia tak tahu anaknya melakukan itu, karena tidak ingin ayahnya terlibat. Anak itu terus mengaku yatim piatu, sehingga semakin mudah menjadi sasaran. Salah satu perundung utama mengandalkan ayahnya yang wakil kepala sekolah, semakin bertindak semena-mena. Untungnya, wali kelas muncul tepat waktu, dan untuk sementara menyelamatkannya. Sang miliarder tak henti memikirkan luka di tangan anaknya dan adegan pencekikan tadi. Ia langsung memerintahkan asistennya menyelidiki keadaan anaknya di sekolah. Keesokan harinya, anak itu gembira berangkat ke